Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayusa Ramadan dari kelas 4 MID. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari awal membuat data perusahaan hingga akhir melihat laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Oke, kita di sini udah nyampai di halaman Welcome to My Accounting. Di sini kita bisa pilih Trade, lalu kita klik Next. Lalu di sini kita akan mengisi nama company name-nya. Kita isi CV Digital Java Sejahtera. Oke, di sini kita bisa langsung Next, dan di sini kita bisa atur current financial year-nya itu 2025. Last month of financial year itu kita ganti jadi Desember, dan conversion month-nya itu kita ganti jadi January, and then number of active periods itu 12, lalu next. Di sini kita lanjut next. Di sini kita pilih I would like to build my own accounts, lalu klik next. Di sini kita bisa mengatur tempat penyimpanan file tersebut. Kalau udah kita bisa klik next. Di sini kita pilih comment center. Nah, ini tampilan selanjutnya. Di sini kita pilih account dan pilih account list. Di sini akan muncul berbagai akun-akun yang ada. Lalu bagian general check gue account ini kita ganti menjadi cash. Selanjutnya itu kita bisa pilih ke aset. Di situ ada trade debtors, itu kita ganti namanya menjadi piutang usaha. Klik OK. Lalu di sini kita akan menambahkan akun baru yang belum ada di dalam akun list itu. Di sini kita bisa pilih akun type-nya fixed asset, dan untuk akun number-nya itu bebas, kalian mau isi berapa. Dan di sini akun name-nya kita beri nama peralatan kantor. Lanjut, kita klik OK. Lalu di sini kita akan membuat akun baru lagi. Akun type-nya itu kita pilih equity, dan di sini akun number-nya bebas. Lalu akun name-nya ini kita buat jadi modal awal. Lalu klik OK. Lanjut, kita buat akun baru lagi. Di sini kita pilih akun type-nya income. Akun number-nya itu kita bebas, isi berapa. Selanjutnya itu bagian account name. Di sini kita buat pendapatan jasa. Lalu klik OK. Lalu kita membuat akun baru lagi. Di sini kita pilih yang expense. Di sini account number-nya sama, kita buat bebas, di sini 1100, dan account name-nya kita buat jadi beban sewa. Lalu kita klik OK. Lanjutnya itu kita buat akun baru lagi. Kita pilih expense lagi, dan account number-nya itu kita buat jadi 1200, dan account name-nya kita buat menjadi beban internet dan listrik. Lalu kita klik OK, dan yang terakhir itu kita membuat akun baru lagi. Kita pilih account type-nya expense, dan account number-nya itu kita buat 1300. Lalu untuk account name-nya itu kita buat beban gaji. Lalu kita klik OK. Nah, itu untuk tampilan keseluruhan account list yang ada di dalam Mayok ini. Lalu kita klik close. Selanjutnya kita akan menambahkan transaksi modal awal. Nah, di sini kita pilih receive money. Di sini kita buat payer, kita pilih. Nah, di sini payernya masih kosong, jadi kita membuat dulu payernya. Card type-nya kita ganti jadi personal. Lalu untuk class name-nya itu kita buat pemilik. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik lagi bagian payer itu, dan kita klik pemilik dan klik use card. Nah, di sini amount received-nya ini nih adalah berapa modal awal yang disetorkan oleh pemilik. Di sini kita buat 75 juta, dan payment method-nya itu kita pilih cash karena dia dibayar secara tunai. Lalu memo ini nih Kak, untuk keterangannya kita buat di sini setoran modal awal. Nah, jangan lupa untuk tax inclusive-nya itu kita matikan. Selanjutnya itu untuk tanggalnya juga kita ubah sesuai tanggal transaksinya, yaitu tanggal 1 bulan 1 2025. Oke, selanjutnya pada table account itu kita pilih akunnya, yaitu yang modal awal. Lalu kita use account, dan otomatis di situ akan muncul hasilnya. Nah, di situ ada out of balance dengan 0, itu artinya dia keuangannya itu telah balance. Lalu di sini kita klik record, cancel. Oke, selanjutnya itu ada transaksi perusahaan membeli peralatan sebesar 12.500 secara tunai. Di sini kita klik spend money. Lalu di sini kita bisa ganti tanggalnya itu tanggal 3 bulan 1 dan 2025.
Selanjutnya itu di bagian amount itu kita isi sebesar 12.500.000. Bagian memo ini kita tulis membeli peralatan kantor. Lalu bagian teks inklusif itu kita matikan, dan bagian table account itu kita pilih peralatan kantor, lalu use account, dan langsung muncul isi dari akun tersebut. Nah, disitu out of balance-nya adalah 0, lalu kita record, lalu kita close. Selanjutnya itu transaksi yang ketiga, perusahaan membayar sewa kantor untuk 1 bulan. Klik spend money lagi. Di sini bagian date-nya kita ganti jadi tanggal 10 bulan 1 2025. Bagian amount-nya kita isi 4.500.000. Pada bagian memo itu kita isi keterangannya, beban sewa kantor. Di bagian tabel account-nya itu kita pilih akun beban sewa dan kita klik use account. Nah, disitu terlihat out of balance-nya telah 0, dan sini kita langsung record. Oke, selanjutnya kita klik cancel. Selanjutnya itu transaksi yang keempat, perusahaan menerima pendapatan jasa secara tunai. Di sini kita klik receive money. Di sini bagian payer-nya itu kita ubah, karena di sini payer-nya cuman untuk pemilik. Di sini kita akan menambahkan payer yang baru dengan cara mengklik new. Card type-nya itu kita ganti jadi customer, dan name-nya itu kita buat client. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik lagi di bagian payer itu, dan kita pilih di bagian client itu dan use card. Selanjutnya itu bagian tanggal kita ubah, tanggal transaksinya itu menjadi tanggal 12 bulan 1 2025, dan amount received-nya itu 18 juta. Payment method-nya kita pilih cash. Lalu memo itu keterangannya kita tulis pendapatan jasa. Selanjutnya pada tabel account itu kita pilih pendapatan jasa dan kita klik use account, dan langsung muncul transaksinya, dan kita klik record, lalu klik cancel. Oke, yang selanjutnya itu transaksi kelima, perusahaan menerima pendapatan jasa secara kredit. Nah, di sini kita klik sales, dan di sini kita pilih enter sales. Di sini bagian customer itu kita pilih client, use customer. Di bagian tanggal itu kita ubah tanggal transaksinya itu menjadi tanggal 16 Januari 2025. Lalu bagian description itu kita buat pendapatan jasa secara kredit. Oke, selanjutnya itu bagian tabel account itu kita pilih pendapatan jasa. Kita klik use account. Lalu bagian amount-nya itu kita isi sebesar 9 juta. Oke, di situ bagian pay to D-nya itu 0 dan payment method-nya itu cash. Selanjutnya kita record. Nah, di sini kita klik ignore all terus, lalu cancel. Selanjutnya itu transaksi yang keenam, perusahaan membayar beban listrik dan internet sebesar 2.250.000. Nah, di sini kita balik lagi pilih bagian banking dan spend money. Di sini kita buat bagian tanggal transaksinya itu tanggal 20 bulan Januari 2025, dan amount-nya itu 2.250.000. Untuk bagian memo keterangannya itu kita buat beban listrik dan internet. Selanjutnya pada tabel account itu kita pilih beban internet dan listrik dan klik use account, dan langsung otomatis
keluar keterangan transaksinya dan langsung kita record. Oke, selanjutnya itu perusahaan menerima pelunasan piutang dari klien sebesar 6 juta. Di sini kita kembali klik sales dan di sini kita pilih receive payments. Nah, di sini bagian customer itu kita pilih client use customer. Di situ amount receive-nya itu kita tulis 6 juta. Untuk payment methodnya itu cash. Dan untuk tanggalnya itu kita ubah jadi tanggal 22 Januari 2025. Oke, selanjutnya untuk bagian memo keterangannya itu kita buat menerima pelunasan piutang usaha. Oke, di situ bagian amount applicate-nya tinggal kita klik dan di situ terlihat out of balance-nya udah 0, berarti dia telah balance. Dan selanjutnya kita record. Lalu kita klik cancel dan yang transaksi yang terakhir itu perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 7.500.000. Di sini kita pilih lagi bagian banking dan klik spend money. Di sini tanggalnya itu kita ubah menjadi tanggal 26 Januari 2025. Bagian amount-nya itu kita tulis 7.500.000. Di bagian memo itu kita tulis keterangannya itu membayar gaji karyawan. Pada bagian table account itu kita pilih beban gaji dan use account. Dan di situ keluar semua keterangan transaksinya. Lalu selanjutnya itu kita record dan kita klik cancel. Nah, untuk melihat semua transaksi yang telah kita masukkan tadi itu kita bisa mengklik transaction journal. Nah, di situ bisa dilihat untuk jurnal transaksinya secara keseluruhan. Lalu kita bisa klik close. Selanjutnya itu kita akan membuat laporannya. Pertama itu kita report dan di sini kita pilih profit dan loss accrual dan kita klik display. Di sini date from-nya itu kita ubah jadi 1 Januari 2025 dan to-nya itu 31 Desember 2025 dan kita bisa klik enter. Nah, di situ akan muncul keterangan profit and loss statement-nya. Lalu selanjutnya itu kita klik close. Selanjutnya kita akan pilih standard balance sheet. Kita klik display. Dan di sini as of-nya itu kita ganti jadi 31 Januari 2025. Dan di situ terlihat isi dari balance sheet-nya untuk bulan Januari 2025. Jika ingin mendownloadnya itu kita bisa klik send to dan kita pilih PDF dan kita simpan laporan itu di tempat yang kalian inginkan dan kita bisa klik close. Mungkin itu saja kejelasan langkah-langkah transaksi pada aplikasi MyYap Accounting.